Tahun 2024 ini, saya adalah pemilih, bukan pendukung. Kenapa? Karena menurut saya 2024 ini beda sama 2014, 2019. Di mana pada waktu itu, saya sudah dengan yakin, ini orang yang saya pilih untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tapi untuk 2024, sorry to say, menurut saya ketiganya bukanlah calon terbaik untuk jadi presiden Indonesia. Tapi apakah yang menonton ini ada salah satu pendukung capres? Ya, silahkan. Mau jadi pendukung, mau jadi supporter, bahkan jadi pendukung yang fanatik pun. Silahkan. Tapi saran saya jangan. Karena, ya, kalau kita jadi orang yang fanatik, kita akan buta dengan fakta yang ada. Kalau kita fanatik, kita akan selalu berusaha mencari pembenaran-pembenaran tentang apapun itu. Mau faktanya A, B, C, sampai Z. Kalau kita sudah fanatik, percuma. Dan lagi, kalau orang sudah fanatik, biasanya ini emosinya juga gampang terpancing. Dan ujung-ujungnya juga bakal jadi masalah dengan lingkungan sekitar, dengan saudara, keluarga, tetangga. Ada satu kalimat bagus dari teman saya. Pemilu itu cuma sementara. Persahabatan, persaudaraan, itu selamanya. Jadi jangan sampai pemilu yang cuma 5 tahun sekali ini merusak hubungan kita dengan saudara, dengan keluarga, tetangga. Ya, kita berpesta sajalah. Berpesta demokrasi, memilih yang terbaik menurut Anda, menurut saya, menurut pilihan kita semua. Ada sebuah cerita. Ya, mungkin cerita ini di luar konteks sih. Mati lagi rokoknya. Ada sebuah cerita. Jadi, ada dua orang. Yang pertama itu, orangnya dia tidak suka mabuk. Tidak suka judi, tidak suka main perempuan, dan dia punya jiwa seni yang sangat tinggi. Orang kedua, dia ini suka banget mabuk. Bahkan hampir, ya boleh dibilang pemabuk yang cukup parah, hampir tiada hari tanpa mabuk. Dan bahkan di waktu mudanya, dia pernah ditangkap karena mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk. Dan kalian tahu, kedua orang yang saya ceritakan tadi, kedua-duanya adalah presiden. Orang pertama, dia adalah Adolf Hitler, presiden Jerman dengan partainya Nazi pada waktu itu. Dan orang kedua adalah George W. Bush atau George Walker Bush. Apakah Hitler orang yang jahat dan Bush adalah orang yang baik? Kita tidak membenarkan genosida yang dilakukan oleh Hitler, karena itu melanggar hak asasi manusia. Karena semua orang berhak untuk hidup. Tapi, kita suka tidak suka, Hitler adalah pemimpin yang membawa Jerman menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dan sangat ditakuti pada waktu itu. Kalau nggak percaya, tanya saja yang menyerang Jerman pada waktu itu. Ada negara bahkan dari Amerika, Inggris, Rusia. Dan jangan juga Anda bertanya dengan orang-orang Yahudi yang jelas merasakan bagaimana kengeriannya seorang Hitler. Dan apakah seorang Bush adalah orang yang baik? Ya, mungkin menurut orang Amerika iya. Tapi kalau negara-negara lain, belum tentu. Semuanya kembali kepada perspektif. Kita kembali ke Indonesia. Kalau nanti mau yang terpilih jadi presiden ini adalah orang yang suka cerita, orang yang suka joget, orang yang suka jogging, olahraga, ya, at the end of the day, semuanya kembali lagi ke kita, masyarakat Indonesia.
bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kita. Karena ada satu statement dari Panji yang saya suka banget. Kalau kita melihat perwakilan rakyat kita sekarang seperti itu, salah satu indikatornya, karena memang rata-rata orang Indonesia seperti itu. Jadi kalau mau Indonesia maju, kita tidak bisa menunjuk dan memaksa orang-orang tertentu saja yang untuk maju, tapi kita sendiri. Kita harus berproses dan maju menjadi lebih baik. Karena Indonesia maju, Indonesia yang lebih maju dan berkembang, itu penentunya kita sebagai masyarakat. Karena masyarakat Indonesia, kita semua, itu adalah Indonesia yang sebenarnya, bukan cuma presiden. Dan ini adalah opini saya.